dan Edwin menggunakan baju pengantin berwarna putih pada acara akad nikah dan merah pada saat resepsi. Kita berdua emang pengennya putih, padahal sih banyak masukan yang mintanya warna krem gitu-gitu. Cuman kita tetap kekeh putih. Saya suka warna putih dan karena di masjid lebih sakral aja, lebih suci kayaknya. Aku orangnya mungkin simple ya, konservatif. Jadi agak rapi, elegan dan The Rollies memang grup band fenomenal dan melegenda. Adakah satu pesan yang ingin mereka sampaikan kepada para penggemarnya? Mudah-mudahan Rollies ini bukan hanya bermain musik saja, tapi juga bisa menjadi contoh pada penggemarnya, terutama dan juga untuk bangsa ini. Dimulai dari The Rollies, marilah kita ini hidup berdampingan, ya, walaupun lain suku, lain agama, ya, dan itu sudah dimulai karena kami, masya Allah, saling bercinta. Setelah The Rollies mengadakan syukuran 35 tahun perjalanan grup bandnya, Sabtu kemarin Dede Yusuf dan istrinya Sandy juga turut mengadakan syukuran. Dede dan Sandy melangsungkan syukuran 40 hari usia kelahiran putri kedua mereka, Kanesha Latifah Zahra. Dalam Islam ada disebutkan bahwa hak seorang anak itu adalah dikekahkan, diberikan nama, didoakan gitu. Nah itu sebenarnya ini dalam rangka itu juga penabalan nama. Jadi untuk memperkenalkan nama kepada sanak saudara, family dan sebagainya, terus meminta doa-doa, sekaligus kita bersyukur bahwa anak kita telah berhasil melewati fase awal dari hidupnya. Dalam arti kata 40 hari fase hidupnya, kita rasa syukur itu kita bikinlah semacam pengajian sama-sama. Tentang proses kelahiran Kanesha Latifah Zahra, benarkah pada saat melahirkan Sandy mengalami kesulitan? Dia ketubannya pecah duluan. Nah, ketubannya udah pecah duluan, nggak ada bukaan, jadi saya harus diinduksi pakai infus. Induksinya itu agak lama dibandingin yang pertama. Yang pertama juga sama sih, prosesnya pecah ketuban, diinduksi, tapi cuma sejam. Kalau ini lebih lama, kemudian keluarnya juga terjerat tali pusat lehernya. Tadinya mukanya udaranya pecah ya. Matanya merah. Pinggir bola matanya, terus mukanya udaranya pecah ya. Jadi kayak biru gitu, kurang oksigen, mungkin darahnya kan nggak ngalir. Setiap anak tuh bawa ini masing-masing, garis hidup masing-masing ya. Jadi kita nggak usah takut karena rencana Tuhan, segala sesuatu itu kan rencana Tuhan. Ya, kayak dulu saya juga 11 hari di dalam perut ketuban sudah pecah, kata dokter udah mati malah. Ya, tapi alhamdulillah Tuhan juga berencana lain gitu kan. Pesta resepsi pernikahan putra bungsu Tanri Abeng yaitu Edwin Abeng dengan Ririn digelar dengan meriah hari Minggu lalu di Jakarta Convention Center. Diperkirakan pesta berlatar adat istiadat Bugis Makassar itu menelan biaya hingga ratusan juta rupiah. Lalu seperti apakah pesta pernikahan Edwin Abeng dengan Ririn? Kita simak saja liputan tim Cek Nadi Cek berikut ini. Pemirsa, mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Minggu 13 Oktober lalu menikahkan putra bungsunya Edwin Abeng. Edwin meminang seorang bintang sinetron pendatang baru bernama Ririn. Sudah sejak lama putra bungsu Tanri Abeng ini dikenal akrab oleh selebriti Indonesia. Maklum, Edwin sangat akrab bergaul dengan para artis papan atas Indonesia. Dan Edwin sendiri cukup lama berpacaran dengan artis Reina Mariana atau yang lebih akrab dipanggil Rena Ipeh. Sayang, Edwin dan Rena batal ke pelaminan lantaran Tanri Abeng kurang suka Edwin menikah dengan Rena. Namun ternyata jodoh Edwin memang tidak jauh dari selebriti. Setelah putus dengan Rena Ipeh, maka ia pun menikahi Ririn. Acara pernikahan Edwin dan Ririn sudah mulai disiapkan sejak hari Jumat 11 Oktober hingga puncaknya pada hari Minggu lalu. Cek dari Cek mengikuti kesibukan kedua mempelai ini dalam mempersiapkan pernikahannya.
Ririn dan Edwin menggunakan baju pengantin berwarna putih pada acara akad nikah dan merah pada saat resepsi. Kita berdua emang pengennya putih, padahal sih banyak masukan yang mintanya warna krem gitu-gitu. Cuman kita tetap kekeh putih. Saya suka warna putih dan karena di masjid lebih sakral aja, lebih suci kayaknya. Aku orangnya mungkin simple ya, konservatif. Jadi agak rapi, elegan dan jangan terlalu banyak corak-coraknya, kembang-kembangnya gitu deh. Takut nyobainnya, beneran takut nyobainnya. Kadang-kadang ketawa sendiri ngaca gitu pakai baju adat ngaca terus ketawa sendiri, lu mau kawin loh, gila loh. Lantas bagaimana dengan Edwin sendiri? Apakah ia sudah siap menjadi seorang suami? Mungkin mikirin gimana ya kalau saya udah punya anak, terus mendidik anaknya seperti apa ya, apa keluarga saya bahagia, bagaimana caranya supaya mereka bahagia dan lain-lain lah, itu renungannya. Dan bagaimana pula dengan Tanri Abeng dan istrinya Farida Abeng dalam menghadapi perhelatan putra bungsunya itu? Sangat berat ya melepaskan anak yang kecil. Selalu dalam hati saya itu saya was-was. Apakah dia bisa membentuk suatu rumah tangga begitu ya. Tetapi kalau saya lihat dari cara-cara dia memutuskan sesuatu, memberikan saran, rupanya dia itu punya pikiran cukup dewasa gitu. Jadi saya pikir ya memang sudah waktunya dia harus menikah. Seperti yang ibunya katakan, bagaimanapun juga kan kita was-was ya, kalau selama ini apapun masih bisa sama-sama kita ya. Tapi sekarang ya harus mandiri. Tapi jangan lupa ya, usianya sudah 31, mau masuk 31. Saya kira bagaimanapun juga pada usia itu sudah harus mampu deh. Sebelum memutuskan menikah dengan Ririn, Edwin sudah sempat diberitakan akan menikah dengan Reina Mariana. Tapi pernikahan itu batal karena kabarnya Tanri Abeng tidak setuju. Tentang hal ini bagaimana komentar Tanri? Enggak lah. Soalnya juga kan anak-anak sekarang sudah nggak bisa lagi kita yang nentuin. Kita ya tentu hanya minta supaya siapapun nanti bakal calon istrinya itu adalah yang bisa cocok dengan kita, karena kita keluarga kan. Pemirsa, setelah melewati persiapan yang cukup matang serta dibekali restu dari orang tua, Edwin Abeng dan Ririn akhirnya melangsungkan akad nikah di Masjid At-Taqwa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 9 pagi. Berikut ungkapan hati Edwin dan Ririn setelah melaksanakan ijab kabul. Iya, deg-degan pasti ada lah, seneng campur apa ya? Pokoknya udah seneng aja deh, semuanya udah bisa dijalanin gitu ya. Banyak cobaan-cobaannya, tapi akhirnya kita juga bisa sampai seperti ini gitu loh, seneng aja. Jantung saya duluan daripada saya. Ya gitu, agak nervous, cuman mama bercanda-bercanda dengan saya, terus papa kasih semacam nasihat. Edwin memberikan mas kawin kepada Ririn dalam mata uang real, mata uang Saudi Arabia. Adakah alasan khusus? 88 real dan seperangkat alat sholat. Ada maknanya nggak? 88 real itu uang ini currency-nya Saudi Arabia ya. Dan itu 88 real itu angkanya emang sudah sudah adat dari dulu-dulu gitu. Emang nilainya segitu, 88 nilainya. Malam harinya, Edwin dan Ririn menyelenggarakan resepsi di Gedung Jakarta Convention Center dengan pesta yang cukup meriah. Sebagian tamu undangan adalah orang-orang penting pemerintahan. Tapi di antara para orang penting itu terdapat pula segelintir artis Indonesia teman dekat Edwin dan Ririn. Cek dari Cek sempat mewawancarai sejumlah undangan yang datang. Sebagai orang yang pernah deket dengan Edwin, waktu itu dia sama temennya yang lama ya, deket sama temennya yang lama, sama yang sekarang pun juga aku deket. Jadi ya aku seneng banget, aku happy banget. Aku pokoknya berdoa untuk yang terbaik buat mereka. Pokoknya happy always deh, gitu aja. Ya finally gitu mereka married, oke deh. Saya lebih karena diundang Pak Tanri dan ya kita menghormati kan, kalau orang mengundang kita menghormati, sebab itu saya hadir. Sepertinya acara hari ini khusus banget Bang datang gitu loh. Enggak. Boleh saya setiap waktu datang kemana saja kalau diundang dan kenal dengan baik ya. Boleh kenal nggak Mas? Mas mau nggak? Ya kalau gue sih karena Mona pernah syuting sama Ririn, kebetulan main bareng. Kita juga berteman sama Edwin juga gitu, sama Edwin kita juga sering jalan ngobrol gitu-gitu aja. Kita datang ya karena
amat sangat menghargai aja mereka datang ke kawinan kita. Terima kasih banget. Dan kayaknya setelah kawinan baru berasa kayaknya kalau orang nggak datang nggak enak gitu ya. Makanya kita harus Itu kita waktu kawinan tuh, ini kok nggak datang, ini nggak datang gitu. Akhirnya sekarang dulu kan sebelum kawin kayaknya aduh capek nih nggak usah datang deh gitu. Kadang-kadang aduh ada syuting nih udah syuting aja gitu. Kalau sekarang kemarin padahal ada syuting tapi kita cancel karena